Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Wahyu Setiorini, Wahyu Ningsih Mardasari, Wanda Nur Alifah, Anggita Feryana, dan Anif Muktamaroh akan mempresentasikan kerja kelompok kami dengan materi pembiakan virus. Ciri-ciri virus. Yang pertama, virus hanya dapat hidup pada sel hidup atau bersifat parasit intraseluler obligat. Yang kedua, virus memiliki ukuran yang paling kecil dibandingkan kelompok taksonomi lainnya. Yang ketiga, nama virus tergantung pada asam nukleat yang menyusun genomnya atau materi atau partikel genetik, sehingga terdapat virus DNA dan virus RNA. Yang keempat, virus tidak memiliki enzim metabolisme dan tidak memiliki ribosom ataupun perangkat atau organel sel lainnya. Yang kelima, tiap tipe virus hanya dapat menginfeksi beberapa jenis inang tertentu. Jenis inang yang dapat diinfeksi oleh virus ini disebut kisaran inang. Yang keenam, virus tidak dikategorikan sel karena hanya berisi partikel penginfeksi yang terdiri dari asam nukleat yang terbungkus dalam lapisan pelindung. Yang ketujuh, genom virus lebih beragam dari genom konvensional, DNA untai tunggal atau single helix yang dimiliki oleh organisme lainnya. Struktur virus. Virus hanya terdiri dari materi genetik berupa DNA dan RNA yang dikelilingi suatu protein pelindung yang disebut kapsid. Kapsid dibangun oleh subunit-subunit yang identik satu sama lain yang disebut dengan kapsomer. Bentuk kapsomer sangat simetris dan suatu saat dapat mengkristal. Bakteriofag merupakan virus pemakan bakteri. Bakteriofag terdiri dari kepala, selubung ekor, dan serabut-serabut ekor. Kepala berbentuk heksagonal, terdiri dari kapsomer yang mengelilingi DNA-nya. Selubung ekor berfungsi sebagai penginfeksi. Serabut-serabut ekor terdapat di dasar selubung ekor, berfungsi sebagai penerima rangsang. Inti virus hanya terdiri dari satu rangkaian asam nukleat. Satu rangkaian asam nukleat mengandung 3.500 sampai 600.000 nukleotida. Deoksiribonukleik asid atau DNA dan ribonukleik asid atau RNA adalah substansi genetik yang membawa kode pewarisan sifat virus. Berdasarkan penyusun intinya, virus dibedakan menjadi virus DNA dan virus RNA. Contoh virus DNA adalah virus cacar, sedangkan contoh virus RNA adalah virus influenza dan HIV. Reproduksi virus atau pembiakan virus adalah kemampuan virus untuk berkembang biak yang memerlukan lingkungan sel yang hidup. Dalam hidupnya, virus juga mengalami siklus atau daur hidup yang akan dibagi menjadi dua, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Definisi tiap daur. Daur litik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi. Daur litik terdiri dari beberapa fase, antara lain fase absorpsi, injeksi, sintesis, assembling, dan litik. Daur lisogenik. Daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel induk setelah reproduksi, tapi berintegrasi dengan DNA sel induk. Jadi, virus akan bertambah banyak pada saat sel inang membelah. Fase-fase dalam daur lisogenik antara lain yaitu fase penggabungan,
replikasi, sintesis, perakitan, dan litik. Daur litik. Fase adsorpsi atau penempelan. Fase adsorpsi ditandai dengan melekatnya ekor virus pada sel bakteri. Setelah menempel, virus mengeluarkan enzim lisosim atau enzim penghancur sehingga terbentuk lubang pada dinding bakteri untuk memasukkan materi genetik virus. B. Fase injeksi atau penetrasi. Setelah terbentuk lubang pada sel bakteri, virus akan memasukkan materi genetik DNA ke dalam tubuh sel bakteri. Jadi, kapsid virus tetap berada di luar sel bakteri dan berfungsi lagi. C. Fase ekliptase dan sintesis. DNA virus akan mempengaruhi DNA bakteri. DNA bakteri akan mereplikasi bagian-bagian virus sehingga terbentuklah bagian-bagian virus. Di dalam sel bakteri yang tidak berdaya itu, disintesis virus dan protein yang dijadikan sebagai kapsid virus dalam kendali DNA virus. D. Perakitan atau assembling. Bagian-bagian virus yang telah terbentuk oleh bakteri akan dirakit menjadi virus sempurna. Jumlah virus yang terbentuk sekitar 100 sampai 200 buah dalam satu daur litik. E. Fase litik atau pemecahan sel. Ketika perakitan selesai, virus akan menghancurkan dinding sel bakteri dengan enzim lisosim. Akhirnya virus keluar dan siap mencari liang baru. Daur lisogenik. Fase penggabungan. Fase penggabungan ditandai dengan DNA virus yang memutuskan DNA bakteri. Kemudian DNA virus menyisip di antara benang DNA bakteri yang terputus tersebut. Dengan kata lain, di dalam DNA bakteri terdiri materi genetik virus. Materi genetik virus bergabung dengan materi genetik sel inang, kemudian membentuk profage. Selanjutnya, fase replikasi. Setelah menyisip DNA, virus tidak aktif yang disebut profage. Kemudian DNA bakteri mereplikasikan untuk melakukan pembelahan. Akibatnya, setiap kali sel membelah karena DNA-nya telah menyatu dengan DNA virus dan membentuk profage, maka DNA virus akan terus tergandakan. Fase sintesis. DNA virus melakukan sintesis untuk membentuk bagian-bagian virus. Fase perakitan. Setelah virus membentuk bagian-bagian virus, kemudian DNA masuk ke dalam tubuh virus membentuk virus baru. Selanjutnya fase litik. Setelah perakitan selesai, terjadilah lisis sel bakteri. Virus yang terlepas dari inang akan mencari inang baru. Pembiakan pada sel hidup. Virus hanya dapat berkembang biak pada sel atau jaringan hidup. Oleh karena itu, virus menginfeksi sel bakteri, sel hewan, atau sel tumbuhan untuk bereproduksi. Cara reproduksi virus disebut proliferasi atau replikasi. Pada bakteriofage, reproduksinya dibedakan menjadi dua macam, yaitu daur litik dan daur lisogenik. Pada daur litik, virus akan menghancurkan sel induk setelah berhasil melakukan reproduksi, sedangkan pada daur lisogenik, virus tidak menghancurkan sel bakteri, tetapi virus berintegrasi dengan DNA sel bakteri. Sehingga jika bakteri membelah atau berkembang biak, virus pun tidak ikut membelah. Itu tadi presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya mohon dimaafkan. Semoga ilmunya bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.